Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Julia Padilla Masadi dan Sriani. Di sini kita akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Penerapan Model Problem Based Learning atau PBL dengan LKPD dalam meningkatkan keterampilan kolaborasi abad 21 siswa pada materi biologi SMA dengan dosen pengampunya yaitu Dr. Epi Ropianti SSI MPD. Selanjutnya, eh, latar belakang dari penelitian kita itu yaitu pendidikan abad ke-21 itu menuntut siswa untuk memiliki keterampilan C4 yaitu berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Namun, keterampilan kolaborasi siswa SMA itu masih rendah karena pembelajaran biologinya itu cenderung berpusat pada guru. Nah, problem based learning ini atau PBL ini itu berbantu lembar kerja peserta didik atau LKPD ini dapat menjadi solusi karena menekankan kerja kelompok terus pemecahan masalah nyata, dan komunikasi efektif dengan penerapan PBL dan LKPD kolaboratif ini tuh diharapkan mampu eh, menumbuhkan kerjasama siswa dalam pembelajaran biologi dan dapat meningkatkan secara signifikan. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan model problem based learning atau PBL dengan LKPD pada materi biologi SMA dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi abad 21 siswa. Yang kedua itu sejauh mana peningkatan keterampilan kolaborasi abad 21 siswa setelah diterapkan model problem based learning atau PBL dengan LKPD pada materi biologi SMA. Nah, adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mendeskripsikan penerapan model problem based learning PBL dengan LKPD pada materi biologi SMA untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi abad 21 siswa. Yang kedua itu untuk mengetahui peningkatan keterampilan kolaborasi abad 21 siswa setelah diterapkan model problem based learning PBL dengan LKPD pada materi biologi SMA. Selanjutnya ada landasan teori dari penelitian ini itu yang pertama ada problem based learning atau PBL. Nah, PBL itu menekankan pembelajaran melalui pemecahan masalah nyata. Siswa aktif membangun pengetahuan, berpikir kritis, dan berkolaborasi dalam kelompok untuk menemukan solusi. Yang kedua itu ada lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis PBL. Nah, LKPD ini tuh menjadi panduan siswa dalam berdiskusi dan memecahkan masalah. Nah, dalam PBL, LKPD kolaboratif itu mendorong kerjasama dan terbukti meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa. Nah, yang C ini ada keterampilan kolaborasi abad 21. Nah, kolaborasi adalah kemampuan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui komunikasi dan tanggung jawab. Nah, dalam pembelajaran biologi, eh, kolaborasi itu penting untuk observasi, analisis, dan pemecahan masalah. Nah, penerapan PBL dengan LKPD kolaboratif itu terbukti meningkatkan kerjasama, tanggung jawab, dan interaksi positif positif antar siswa. Selanjutnya itu ada relevansi PBL dengan keterampilan kolaborasi. Nah, PBL ini menuntut siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah sehingga kolaborasi ini tuh menjadi bagian inti pembelajaran. Nah, melalui diskusi dan penyelidikan, siswa itu belajar komunikasi, bernegosiasi, dan bertanggung jawab. Nah, PBL dengan LKPD kolaboratif
ini tuh efektif meningkatkan keterampilan kolaborasi abad 21. Yang selanjutnya itu teori yang melandasinya itu penerapan PBL dengan LKPD ini didasari tiga teori utama, yaitu yang pertama, konstruktivisme. Siswa ini membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Yang kedua itu pembelajaran sosial. Siswa belajar lewat observasi dan kerjasama. Yang ketiga itu humanistik. Siswa itu menekankan motivasi, kemandirian, dan hubungan interpersonal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sriani. Oke, selanjutnya yaitu ada hasil penelitian yang relevan terkait penelitian kita yang sekarang, yaitu oleh Fauzia et al. Tahun 2023, yang mana penelitiannya itu terkait PBL dan LKPD Life Worksheet, yang menghasilkan kolaborasi yang sangat meningkat, yaitu signifikan. Kemudian oleh Nurmaya Sari et al. 2024, PBL pada materi perubahan lingkungan. Nah, menghasilkan partisipasi dan tanggung jawab yang naik atau yang meningkat gitu. Kemudian ada Filmi et al. Pada tahun 2024 terkait PBL meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi. Kemudian ada Francisco et al. Tahun 2024 tentang POPBL meningkatkan kerja tim dan penyelesaian konflik. Kemudian ada terkait sintesis teori pada penelitian kita, yaitu ada PBL dan LKPD kolaboratif yang mana menghasilkan kombinasi ideal untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi abad 21. Kemudian menumbuhkan lingkungan belajar yang aktif, interaktif, dan bermakna. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir terkait penelitian kita, yaitu kondisi awal keterampilan kolaborasi abad 21 siswa pada SMA, terutama dalam biologi, masih rendah atau perlu ditingkatkan. Kemudian kurangnya interaksi, ketergantungan individu, dan sulit bekerja sama dalam kelompok. Kemudian penyebab dalam permasalahan ini yaitu model pembelajaran yang diterapkan kurang memfasilitasi aktivitas kolaborasi yang mendalam. Instrumen pendukung LKPD belum berintegrasi dengan tugas berbasis masalah kolaboratif. Kemudian solusi atau tindakan yang kita lakukan yaitu penerapan model pembelajaran problem based learning yaitu PBL didukung dengan lembar kerja peserta didik LKPD yang terstruktur dan relevan dengan PBL. Kemudian materi pembelajaran biologi SMA misalnya ekosistem, pencemaran lingkungan, dan lain-lain yang relevan dengan masalah yang nyata. Kemudian mekanisme atau proses PBL dan LKPD kolaboratif. Fase PBL, orientasi masalah, mengorganisasi siswa, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan hasil, menganalisis dan evaluasi. Nah, LKPD mendorong kerja kelompok untuk menganalisis masalah, mencari solusi, dan menyajikan temuan secara kolektif. Next. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu kuasi eksperimental design. Kemudian objek penelitian ini adalah penerapan model problem based learning PBL berbantuan LKPD dalam pembelajaran biologi SMA. Kemudian subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 10 pada salah satu MA di Kabupaten Cirebon tahun ajaran 2025 sampai 2026. Kemudian tempat penelitiannya yaitu dilaksanakan di MA Nusantara Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Nah, variabel penelitian kita yaitu variabel bebas independen model problem based learning PBL dengan bantuan lembar kerja peserta didik LKPD. Kemudian variabel terikatnya yaitu keterampilan kolaborasi abad 21 siswa dalam pembelajaran biologi. Next.
Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu ada observasi, dilakukan untuk menilai keterampilan kolaborasi siswa. Kemudian ada CAT, digunakan untuk mengetahui persepsi dan tingkat kolaborasi siswa. Kemudian ada wawancara, dilakukan dengan guru biologi atau beberapa siswa untuk memperoleh data untuk mendukung mengenai proses penerapan model. Kemudian ada dokumentasi berupa foto kegiatan, hasil LKPD siswa, dan hasil belajar sebagai bukti pendukung. Kemudian yaitu ada instrumen penelitian. Lembar observasi, partisipasi, komunikasi, tanggung jawab, manajemen konflik, dukungan konflik. Kemudian angket skala Likert, persepsi siswa terhadap kolaborasi. Kemudian ada pedoman wawancara. Nah, pedoman ini tuh mengenai pendapat guru dan siswa tentang penerapan model PBL. Kemudian ada teknik analisis data. Nah, yang pertama yaitu menghitung skor rata-rata keterampilan kolaborasi dari hasil observasi dan angket menggunakan rumus, yaitu nilai rata-rata sama dengan skor diperoleh dibagi skor maksimum dikali 100. Kemudian yang kedua, menentukan kategori keterampilan kolaborasi berdasarkan kriteria. Dengan nilai 81 sampai 100 itu sangat baik. Kemudian 61 sampai 80 itu baik, 41 sampai 60 itu cukup, dan 21 sampai 40 itu kurang. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis peningkatan keterampilan kolaborasi antar siklus dengan membandingkan nilai rata-rata siklus 1 dan siklus 2. Kemudian, yang terakhir yaitu ada prosedur penelitian. Penelitian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, ada perencanaan atau planning. Nah, di sini menyusun RPP berbasis PBL, kemudian menyiapkan LKPD kolaboratif, lembar observasi, serta angkat keterampilan kolaborasi. Yang kedua, ada pelaksanaan tindakan atau acting, melaksanakan pembelajaran biologi menggunakan model PBL dengan LKPD sesuai tahapan orientasi masalah, mengorganisasi siswa, membimbing penyelidikan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil, serta menganalisis dan mengevaluasi hasil. Kemudian yang ketiga ada observasi atau observing, mengamati aktivitas kolaborasi siswa menggunakan lembar observasi dan mencatat dinamika kelompok selama pembelajaran. Yang keempat yaitu refleksi, refleks atau reflecting, menganalisis hasil observasi dan angket untuk mengetahui efektivitas tindakan. Jika hasil belum optimal, dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya. Mungkin sekian dari penjelasan dari kelompok kita, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.